Wali Kota kembali lantik pejabat dan kepala sekolah di lingkungan Pemkot Madiun. Pemkot Madiun gelar Bimtek SPBE versi 2 hingga tingkatkan anggaran kebersihan jadi 10 juta rupiah per RT. Pemkot Madiun hadirkan bazar Ramadan dan gandeng Pemprov Jatim gelar gerakan pangan murah. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Mutiara Prima, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Dr. Maidi kembali melantik pejabat dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Wali Kota juga kembali dipercaya menjadi narasumber program nasional. Sementara itu, Wali Kota memberikan pembinaan dan motivasi kepada Dharma Wanita Persatuan Kota Madiun untuk ikut berperan dalam pembangunan. Hadirin undangan yang berbahagia. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali merotasi aparatur sipil negara ASN. Sebanyak 75 pejabat JPTP, administrator, pengawas, kepala sekolah, hingga fungsional. Pelantikan digelar di depan replika Ka'bah kawasan wisata Pahlawan Religi Center atau PRC, Kamis 21 Maret malam. Dalam wawancara, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan, dalam sebuah organisasi, rotasi merupakan sesuatu yang biasa. Wali Kota mengatakan pelantikan digelar untuk mengisi jabatan yang kosong, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal dan juga pejabat yang dilantik dapat menyelesaikan program yang telah tertuang dalam APBD dengan baik. Sebagaimana informasi dari 75 pejabat yang dilantik, 2 pejabat eselon 2B harus diambil sumpah jabatan lagi lantaran sudah 5 tahun menjabat di tempat yang sama, yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Haris Rahmanuddin dan Sekretaris DPRD Misdi. Sedangkan eselon 2 yang dirotasi yakni Budi Wibowo, sebelumnya menjabat Kepala Bagian Hukum, kini duduk di Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian Agustri Cahyanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda, kini menduduki Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, 4 pejabat eselon 3A yang dimutasi, yaitu Budi Wibowo Santoso, menjabat Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD. Budi Agung Wicaksono menjabat Sekretaris Bapelitbangda, Edi Suhardiono di Sekretaris Dinas Perdagangan, serta Ika Puspitaria menjadi Kepala Bagian Hukum, dan 10 ASN eselon 3B, dan sisanya merupakan pejabat eselon 4A hingga Kepala Sekolah. Insya Allah dengan pelantikan malam hari ini Madiun Kota ini kita gas sesuai dengan program yang sudah dalam APBD. Saya kira tidak akan ada kesulitan-kesulitan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya yang telah disediakan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali didapuk sebagai narasumber program nasional. Hal ini tampak pada kegiatan wali kota secara Zoom di gedung GCIO Kota Madiun Selasa 19 Maret. Dalam kegiatan itu, Wali Kota menjadi narasumber tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan manajemen strategi pengembangan inovasi daerah berbasis sektor unggulan wilayah Angkatan 4 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam paparannya, Wali Kota menyampaikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya selama menjabat sebagai kepala daerah di Kota Madiun. Salah satunya, program unggulan menciptakan ikon wisata di Kota Pendekar. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan program dan kegiatan lainnya sebagai upaya menciptakan kota ramah anak, kota bersih, hingga peningkatan sektor ekonomi, kesehatan, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Tak hanya itu, Wali Kota juga membuka sesi tanya-jawab dengan peserta pelatihan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari optimalisasi APBD, meningkatkan PAD, hingga inovasi pelayanan.
serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban kota. Terakhir, Wali Kota berpesan kepada peserta untuk terus meningkatkan kinerja dan mengembangkan inovasi agar pelayanan terhadap masyarakat bisa semakin optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pagi hari ini, Bapak dan Ibu, mungkin perlu kami sampaikan saat ini. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, maka perlu untuk diberi pembinaan dan motivasi agar peran yang dimiliki semakin optimal. Maka dari itu, Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, turut menghadiri pertemuan rutin Pleno Dharma Wanita Persatuan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Selasa 19 Maret untuk memberikan pembinaan dan motivasi kepada para istri ASN di lingkup Pemkot Madiun. Dalam kegiatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun ini mengingatkan kembali akan peran penting perempuan dalam keluarga. Menurutnya, perempuan merupakan kunci ketahanan keluarga. Maka dari itu, perempuan tidak hanya dituntut untuk kuat, namun juga melai ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan perubahan tak hanya membawa dampak positif, namun juga dampak negatif, terutama bagi anak-anak. Karenanya, ibu diharapkan bisa mengimbangi, sehingga anak-anak terbebas dari dampak negatif pergaulan sehari-hari. Tak hanya anak, sebagai istri dari ASN, para ibu Dharma Wanita Persatuan diharapkan mampu memberikan semangat dan motivasi kepada sang suami. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam upaya mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Kota Madiun, pemerintah kota menggelar BIMTEK SPBE versi 2. Sementara itu, sebagai langkah peningkatan pemeliharaan saluran air di lingkungan RT/RW, Pemkot Madiun menggelontorkan anggaran kebersihan Rp10 juta per RT. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Kota Madiun untuk 2023 cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya hasil evaluasi SPBE Kota Madiun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB beberapa waktu lalu. Indeks SPBE Kota Madiun di angka 4,45 poin dengan predikat memuaskan. Itu menempatkan Kota Madiun di peringkat tertinggi ketiga nasional kategori kota atau kabupaten bagian barat. Kendati begitu, optimalisasi terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Bimbingan teknis pun kembali digelar untuk tim SPBE Kota Madiun di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun Senin 18 Maret 2023. Bimbingan teknis sistem informasi arsitektur SPBE V2 itu juga menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB. Dari bimbingan teknis tersebut diharapkan daerah dapat segera menyesuaikan dengan sistem informasi arsitektur SPBE V2 yang diluncurkan pemerintah pusat. Selain itu, kegiatan dapat mendukung tercapainya keterpaduan layanan digital nasional melalui penyusunan arsitektur SPBE pada setiap instansi pemerintah pusat dan daerah atau IPPD. Di Kota Madiun sendiri, penerapan SPBE sudah cukup baik, bahkan mencuri perhatian nasional. Berdasar keputusan Menpan RB nomor 13/2024 tentang hasil evaluasi SPBE 2023 pada 11 Januari lalu, Kota Madiun dapat nilai cukup tinggi. Dari indeks maksimal 5,00, Kota Madiun mendapat nilai 4,45. Indeks Kota Madiun hanya kalah dari Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya di urutan pertama dan kedua. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kehidupan orang yang kena hukum. Keberadaan saluran penting adanya, karenanya saluran wajib baik. Di Kota Madiun, saluran mendapatkan perhatian tersendiri dari Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Rapat koordinasi pun digelar, seperti yang berlangsung di Aula Kecamatan Manguharjo, Kamis 21 Maret 2024 sore. Rakor tersebut sekaligus sosialisasi persiapan kegiatan pemeliharaan saluran lingkungan RT dan RW. Anggaran untuk kebersihan lingkungan pun terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Madiun menggelontorkan anggaran Rp10 juta per RT. Anggaran tersebut naik 50% dari sebelumnya. Anggaran kebersihan lingkungan tahun lalu hanya Rp5 juta per RT. Wali Kota menyebut kebersihan lingkungan tersebut bisa segera terrealisasikan.
Total panjang saluran di wilayah Kecamatan Manguharjo sendiri mencapai sekitar 10 km. Pekerjaan ditarget dapat dimulai April nanti. Wali Kota berharap semakin cepat dikerjakan semakin baik. Apalagi saat ini masih musim penghujan. Hujan dengan intensitas tinggi masih sering terjadi. Karenanya Wali Kota juga meminta masyarakat untuk tetap waspada. Di mana-mana hari ini kota itu pasti ada masalah musim penghujan air. Alhamdulillah untuk Kota Madiun hari ini tidak ada banjir. Tetapi tidak boleh kita puas, tidak boleh kita sombong. Tapi budaya membersihkan lingkungan ini tanggung jawab kita bersama. Maka Pak RT, Pak RW kita kumpulkan semua, lingkungan harus kita jaga masing-masing, termasuk sampah dan sebagainya. Dan sungai-sungai yang belum dibenahi, ini kita benahi semua. Sehingga nanti mengkaca dari kota lain yang banjir, itu banyak sungai-sungai yang kurang sempurna. Maka untuk di Madiun kita sempurna. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah Kota Madiun menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional. Selain itu, Pemkot Madiun juga menghadirkan Bazar Ramadan Berkah di 3 kecamatan secara serentak di Kota Pendekar. Dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah atau GPM. Senin 18 Maret, kegiatan tersebut berlangsung di halaman parkir sisi tenggara Stadion Wilis. Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir untuk membuka kegiatan tepat pada pukul 8 pagi. Kepada masyarakat, Wali Kota mengimbau untuk membeli sesuai kebutuhan, serta tidak melakukan penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan stok di pasaran. Wali Kota juga menjamin bahwa harga kebutuhan pokok di Kota Madiun tetap stabil, sebab kegiatan pasar murah akan terus dilaksanakan di Kota Madiun. Yang jelas untuk pasar ini, saya terima kasih Provinsi juga hadir. Satu, tidak terjadi inflasi. Yang kedua, kebutuhan masyarakat mau menjelang Hari Raya, ini tidak ada gejolak harga. Jadi warga masyarakat itu senang apabila kebutuhannya terpenuhi, tidak mengambil jatah tabungan. Jadi kalau harga beras naik, semuanya naik, yang biasanya umpamanya belanja sehari itu hanya 10.000, berarti dia akan menaik lebih dari 10.000. Ini menggunakan kos yang lain, ini tidak boleh. Sehingga kalau harga stabil, belanja harian dengan hari raya ini tidak akan mengganggu uang yang sudah ditabung. Kalau pada uang yang ditabung, maka dia tidak akan gejolak masalah kegiatan harian, tidak gejolak masalah kekurangan dana, tidak gejolak memperingati hari raya. Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan Disperta KP Provinsi Jawa Timur, Pujiati Ningsih mengungkapkan bahwa ada 9 bahan pangan yang dijual dalam GPM di Kota Madiun hari ini. Di antaranya beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, cabai, hingga sayuran organik. Kegiatan GPM di Stadion Wilis ini khusus diperuntukkan bagi warga Kota Madiun. Selama Ramadan, Pemprov Jatim akan keliling 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur untuk menggelar kegiatan serupa. Ini kita yang daerah-daerah yang terjadi harga kenaikannya terlalu tinggi, kita lakukan beberapa kali. Itu yang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Di Disperindak kita, Provinsi juga mengadakan dan hampir banyak yang melakukan stabilisasi harga ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Menjaga stabilitas harga dan stok bahan kebutuhan pokok atau BAPOK terus dilakukan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bahkan bakal menggelar kegiatan pasar murah hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Hal tersebut disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar ini saat memantau gerakan pasar murah atau GPM yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan di Kelurahan Klegen Senin 18 Maret. Wali Kota menghimbau masyarakat untuk ikut serta memantau ketersediaan bahan pokok di pasaran. Wali Kota pun juga mempersilahkan untuk melaporkan bahan apa yang langka nantinya akan disediakan oleh Pemkot. Lebih lanjut, Wali Kota juga menjamin bahwa masyarakat tidak akan kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Sementara itu, gerakan pasar murah yang dilaksanakan di sejumlah kelurahan hingga saat ini mendapat respon positif dari masyarakat. Salah satunya yang diungkapkan oleh Dea Mahardika. Tak hanya itu, Dea yang sedang mengandung 5 bulan ini juga mendapatkan tambahan telur dan minyak goreng sebagai bantuan bagi ibu hamil dari Wali Kota Maidi. Ada tambahan ya dari Pak Wali? Itu bantuan ibu hamil katanya. Hamil berapa bulan, Mbak? Sudah 5 bulan. Ya, alhamdulillah. Mbak, untuk harganya tadi gimana, Mbak? Harganya per paketnya 92.500. Itu sudah beras, minyak sama telur. Kalau dibandingin sama di luar gimana? Kalau dibandingin sama yang di luar kayaknya bedanya hampir 4.000 atau 5.000 gitu ya, udah jauh. Lumayan kalau untuk kebutuhan sehari-hari. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Basar Ramadan Berkah juga berlangsung di Kecamatan Manguharjo. Basar yang berlangsung di halaman kecamatan tersebut dibuka Wali Kota Madiun Dr. Maidi Kamis 21 Maret sore. Tak hanya menyajikan aneka takjil Ramadan, Basar juga menghadirkan sembako murah. Keberadaan Basar semakin seru dengan 900 kupon dan 200 takjil gratis. Hadirnya kupon ini diharapkan semakin meramaikan bazar. Masyarakat bisa mendapatkan takjil dengan gratis. Jika kurang, bisa membeli. Hadirnya kupon tersebut diharapkan semakin meramaikan bazar. Masyarakat bisa mendapatkan takjil dengan gratis. Wali Kota berharap kupon untuk dihabiskan terlebih dahulu. Ada banyak macam takjil yang disajikan. Maklum, kegiatan bekerja sama dengan Forum UMKM Kecamatan Manguharjo. Selain itu, juga ada sembako murah. Kegiatan bazar memang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Bulog. Dalam sembako murah, ada beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Beras SPHP di harga Rp10.900 per kilonya. Beras SPHP dijual dalam paket 5 kg dengan harga Rp51.000. Selain beras SPHP, pihaknya juga membawa telur dengan harga Rp27.500 per kilo, minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter, gula kemasan dengan harga Rp15.900 per kilo, dan daging ayam ras dengan harga Rp31.000 per kilonya. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok tersebut lebih murah lantaran mendapatkan subsidi dari pemerintah. Besaran subsidi yang diberikan mulai Rp1.000 sampai dengan Rp15.000. Ramadan harus bahagia. Hari ini kecamatan ada basar, kita bagi 900 kupon untuk warga sama untuk takjil gratis. Ada sekian ratus itu kita untuk takjil gratis. Sehingga ada yang masak, ada yang menikmati, yang masak habis bahagia, yang menikmati enak dari hasil masakan itu bahagia. Semuanya harus bahagia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
Gelaran Safari Ramadan Wali Kota Madiun Dr. Maidi berlanjut pada Senin 18 Maret. Safari Ramadan salat tarawih tersebut berlangsung di Masjid Kuno Taman, namun ada yang berbeda dalam giat kali ini. Tidak hanya melaksanakan ibadah sholat, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga melaksanakan monitoring dan evaluasi atau MONEV bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Kegiatan MONEV tersebut berlangsung usai gelaran ibadah. MONEV sengaja bersamaan dengan Safari Ramadan lantaran terkait tentang pengelolaan tempat ibadah. Tak heran, materi MONEV juga sejalan dengan kegiatan yang tengah berlangsung. Karenanya, lanjut Wali Kota, tempat-tempat tersebut jangan sampai lepas perawatannya. Keberadaan masjid harus tetap terjaga, baik fisiknya maupun jamaah untuk memakmurkannya. Wali Kota berpesan, apa yang dulu menjadi pesan para ulama dulu wajib terus dipedomi. Mulai ajaran tentang keagamaan dan juga ibadah hingga terkait bagaimana melayani masyarakat. Takmir masjid bukan hanya bertugas menjaga masjid, tetapi juga memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada jamaah. Pemerintah Kota Madiun juga akan memberikan perhatian khusus akan keberadaan tempat-tempat ibadah tersebut. Tidak hanya masjid, tetapi juga tempat ibadah agama lain seperti gereja. Setidaknya, Pemkot Madiun menyiapkan anggaran 30 miliar setiap tahunnya untuk rehab tempat ibadah tersebut. Bahkan, untuk masjid tua terdapat perhatian khusus, seperti Masjid Kuncen yang ditambahkan menara. Perhatian serupa juga akan diberikan untuk Masjid Taman. Maka para pejuang-pejuang itu kan seperti bupati ibaratnya sini. Ini artinya kita mengingat kita yang banyak bekerja, ulama banyak berdoa, mendoakan kita semuanya. Ya, insya Allah kemajuannya akan cepat-cepat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan Wali Kota Madiun Dr. Maidi untuk sholat tarawih berjamaah terus berlanjut. Pada Kamis 22 Maret, kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Ba'daul Muttaqin, Jalan Pilangwerda, Kelurahan Pilangbango. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memberikan sambutan di hadapan jamaah. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berpesan agar masyarakat selalu meramaikan masjid dengan kegiatan keagamaan, terutama di bulan Ramadan. Tak hanya itu, dalam acara tersebut, Wali Kota juga menyampaikan bantuan kepada korban bencana kebakaran di wilayah Pilangbango. Bantuan berupa uang tunai 7,5 juta rupiah itu berasal dari anggaran BPBD Kota Madiun. Wali Kota pun berharap bantuan bisa meringankan beban korban, serta memberikan semangat agar tidak terpuruk dalam cobaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bapak Dr. Anas Haji Maidi SHM MMBD yang kami hormati pula. Hadirnya pembangunan suatu daerah tak terlepas dari peran semua pihak, tak terkecuali dari masyarakat melalui aspirasi yang disampaikan lewat wakil rakyat. Anggota Dewan pun gencar turun ke bawah untuk menjaring masukan masyarakat melalui serap aspirasi. Seperti yang dilakukan Yedi Trisno Yusianto, anggota Komisi 2 DPRD Kota Madiun, dalam reses masa persidangan pertama tahun 2024, Selasa 19 Maret. Dalam kegiatan yang berlangsung di Balai RW Jalan Catur Jaya ini, juga menghadirkan Wali Kota Madiun Dr. Maidi untuk memenuhi undangan. Berbagai usulan pun mengemuka, di antaranya perbaikan jalan, saluran, lampunisasi, pavingisasi, RTLH, hingga usulan non-fisik berupa pelatihan-pelatihan. Wali Kota Dr. Maidi menyebut kemajuan suatu daerah memang tidak terlepas dari peran semua pihak, tak terkecuali dari masyarakat. Pemerintah Kota Madiun pun sudah mewadahi aspirasi melalui musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang. Namun dengan hadirnya reses dari anggota DPRD tersebut, pastinya akan melengkapi masukan yang mungkin belum terwadahi. Karena itu, Wali Kota mengapresiasi hadirnya kegiatan reses. Apalagi reses berlangsung di tiap dapil anggota dewan. Seperti yang dilakukan anggota Komisi 2 Yedi Trisno, setiap anggota dewan tentunya memiliki kedekatan dengan masyarakat, khususnya konstituen masing-masing. Harapannya, aspirasi yang disampaikan bisa mendalam dan detail. Hal itu penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah ke depan. Wali Kota menambahkan ada banyak pembangunan yang berangkat dari usulan masyarakat. Tak hanya yang dihimpun melalui musrenbang dan reses, tetapi juga disampaikan dalam berbagai pertemuan. Wali Kota berharap kontribusi masyarakat akan pembangunan tersebut bisa semakin ditingkatkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
pileg kemarin ya. Saya mengaturkan banyak terima kasih. Serap aspirasi masyarakat, reses masa persidangan pertama 2024 berlanjut. Setelah menghadiri reses di anggota Komisi 2 DPRD Kota Madiun, Ngedi Trisno Yusianto, Wali Kota Madiun Dr. Maidi juga menghadiri reses Ketua Komisi 2 Ismiati. Reses kali ini berlangsung di Balai RW 11, Jalan Cucak Rowo pada hari Selasa 19 Maret kemarin. Seperti giat sebelumnya, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga mengapresiasi hadirnya reses untuk menjaring saran dan masukan masyarakat. Menurut Wali Kota, hadirnya pembangunan suatu daerah tak terlepas dari peran semua pihak, tak terkecuali dari masyarakat. Wali Kota berharap ada banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat wakil rakyat tersebut. Seperti halnya saat gelaran musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang yang digelar Bapeda Litbangda Kota Madiun. Berbagai usulan pun mengemuka di dalam reses, seperti pengganti lapangan tenis Pelti, pembangunan makam Eyang Suro, hingga permintaan SMA bisa diambil alih pemerintah kota atau kabupaten lagi. Maklum ada banyak perhatian yang diberikan wali kota untuk bidang pendidikan. Namun menurut wali kota, perpindahan kewenangan SMA tidak semudah yang dibayangkan. Sedang terkait lapangan tenis Pelti yang dijadikan pahlawan Business Center atau PBC, sedang dibangunkan di kawasan Stadion Wilis. Pembangunan memanfaatkan lahan eks Dinas Pasar. Bangunan lama akan dibongkar untuk kemudian dibangun ulang menjadi lapangan tenis. Sementara untuk pembangunan makam, anggaran sudah ada di tahun ini. Wali Kota Dr. Maidi menyebut kemajuan suatu daerah memang tak terlepas dari peran semua pihak, tak terkecuali dari masyarakat. Hadirnya reses dari anggota DPRD tersebut pastinya akan melengkapi masukan yang mungkin belum terwadahi. Menurutnya, pemerintah merupakan pelayan masyarakat, harus melayani bukan dilayani. Agar dapat melakukan pelayanan dengan baik, maka harus mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Makan sahur bareng adik, tonton terus Madiun This Week. Saya Mutiara Prima bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.